Agen Perubahan LL Dikti Wilayah 5. Sebagai penggerak perubahan di LL Dikti Wilayah 5, yang menghadirkan inovasi pelayanan untuk mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Zona integritas menuju WBBM dimulai dari sekarang. Perkenalkan aplikasi Janaka, ijazah dan surat keterangan alumni. Platform inovasi dari Hamidin S.Sos ini mudahkan dalam menangani proses pengesahan fotokopi ijazah dan permohonan surat keterangan secara online bagi para alumni yang berasal dari perguruan tinggi yang telah tutup di wilayah LL Dikti 5 Yogyakarta. Dasar hukum aplikasi Janaka adalah Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2024 Pasal 24 Ayat 3. Bahwa dalam hal dilakukan penutupan perguruan tinggi, pengesahan fotokopi atas ijazah, transkrip nilai, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi dapat dilakukan oleh LL Dikti sesuai dengan kewenangan. Nah, di LL Dikti 5 ada 19 PTS dicabut izinnya. Relevansi dari aplikasi ini adalah mendukung IKU 1.1 kepuasan pengguna terhadap layanan utama LL Dikti dan mendukung pencapaian wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pengunjung Janaka di tahun 2023 ada 86, sedang periode Maret sampai dengan Desember tahun 2024 sebanyak 71 pemohon. Urgensi aplikasi Janaka karena pelayanan sebelumnya: 1. Tidak efisien. 2. Ribet dan tidak efektif. 3. Pendokumentasian masih secara manual. Setelah ada Janaka maka pelayanan lebih efektif, lebih efisien dan anti gratifikasi, dan pengajuan terdokumentasi secara digital. Ini dia alur pengajuan melalui aplikasi Janaka. Pertama, buat akun Anda di website janaka.lldikti5.id. Kedua, verifikasi akun dengan KTP Anda. Ketiga, mohon mengisi form pengajuan yang telah tersedia dan upload data dukung. 4. Tunggu dokumen pengajuan terverifikasi oleh admin. Setelah proses selesai, dokumen siap diunduh. Nah, ini dia tampilan proses pengajuan dan hasil akhir pengajuan di aplikasi Janaka. Tenang saja, pelayanan Janaka 100% gratis tis. Namun masih ada kendala internal berupa data alumni mahasiswa yang terdata di database dimulai dari tahun ajaran 2003/2004. Pengembangan fitur Janaka, integrasi data alumni, data evaluasi program studi berdasarkan evaluasi diri, EPSBET, diintegrasikan ke dalam aplikasi Janaka dengan tujuan: 1. Mempermudah admin Janaka dalam pengecekan, validasi data alumni. 2. Data alumni dapat diakses oleh masyarakat umum. Program kerja: 1. Identifikasi data. 2. Rapat koordinasi. 3. Membuat SOP Janaka. 4. Integrasi data. 5. Sosialisasi program. Berikut kendala pelaksanaan program kerja. Berikut tampilan data dukung Janaka. Berikut adalah draft pos AP pengesahan fotokopi ijazah, transkrip dan surat keterangan. Selanjutnya adalah SEKAR, yaitu Sistem Kearsipan Terpadu LL Dikti Wilayah 5. Sistem sederhana ini merupakan inovasi dari Tri Andayani, SST Ars Pengelolaan Arsip Dinamis Konvensional yang mengintegrasikan semua media arsip ke dalam sistem pengelolaan yang seragam dan terstruktur. Sebuah gebrakan baru untuk menyeragamkan data arsip ke dalam satu aplikasi. Hampir semua tim kerja dan urusan memulai langkah ini demi terciptanya arsip yang terstruktur. Program kerjanya yaitu: 1. Membuat juknis pengelolaan arsip aktif. 2. Sosialisasi SEKAR. 3. Pendampingan pengelolaan arsip di tim kerja, urusan. 4.
Saring session ilmu arsip. 5. Reward pengelolaan arsip aktif. 6. Pengelolaan arsip inaktif di RC. Berikut adalah kondisi before dan after dari langkah baru ini. Sudah banyak arsip yang terstruktur dan tersusun rapi. Selanjutnya adalah visualisasi, yaitu visualisasi informasi pelayanan untuk mendukung zona integritas. Visualisasi merupakan program inovatif dari Eli Ekasari, SPD, yang mengedepankan transformasi penyampaian informasi layanan publik dari bentuk teks panjang dan teknis menjadi bentuk visual yang ringkas, menarik, dan komunikatif. Bentuk kegiatannya yaitu memproduksi konten, infografis dan video layanan menyajikan informasi secara visual tentang prosedur layanan seperti legalisasi ijazah, kenaikan jabatan fungsional, dan lainnya. Distribusi, penyalurankan konten infografis dan video layanan melalui media sosial, laman resmi, dan kanal YouTube LL Dikti 5. Buzinfo, program internalisasi budaya komunikasi, mendorong semua pegawai ikut aktif menyebarkan informasi positif dari LL Dikti Wilayah 5 dan Kemdikti Saintek melalui media formal dan informal. Pelaksanaan dan evaluasi. Fokus pelaksanaan diarahkan pada produksi output, belum mengindahkan tahapan kegiatan administratif dan menyesuaikan dinamika tugas kedinasan dan kebijakan yang berkembang. Output dirilis mingguan sebagai pendukung transparansi informasi pelayanan. Pada evaluasi, pelaksanaan program tidak sepenuhnya sesuai rencana awal, namun output utama inovasi berhasil diwujudkan dan dirilis. Terdapat risiko perubahan kebijakan berupa penyesuaian nomenklatur dan potensi perubahan standar pelayanan. Sebagai bentuk mitigasi risiko, penyusunan konten standar pelayanan ditunda untuk menjaga kesesuaian dengan regulasi terbaru. Tindak lanjut akan dilakukan setelah regulasi dan standar pelayanan ditetapkan secara pasti dan diselaraskan. Berikut adalah contoh indikator output dari inovasi ini. Tingkat capaian dilihat dari jumlah views dan interaction. Yang terakhir dari bagian visualisasi adalah BASZ. Kegiatan BASZ dilaksanakan melalui sharing informasi di grup internal kantor terkait program dan kegiatan LL Dikti Wilayah 5 serta Kemdikti Saintek dengan tujuan menumbuhkan kesadaran pegawai terhadap program institusi. Agen perubahan berperan sebagai inisiator penyebaran informasi. Indikator yang semula direncanakan berupa survei pemahaman Z dinilai kurang relevan dengan tujuan kegiatan yang bersifat peningkatan kesadaran, sehingga evaluasi diarahkan pada indikator tidak langsung, seperti respons dan partisipasi pegawai dalam berbagi informasi sebagai dasar pemantauan keberlanjutan kegiatan. LL Dikti Wilayah 5 siap.